yang saya update terakhir itu eh, upah atau tunjangan dari tenaga dari pendidikan, tenaga dari kesehatan itu kan katanya belum dibayarkan. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group dalam acara Trimono Juga Podcast. Ya, pada video kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, seorang pemuda dari Nasi goreng dong. Mamasa. Ya, spesial nasi goreng pakai sosis. Pakai telur, pakai sosis, sangat spesial. Ya, seorang pemuda dari Mamasa. Oke, kita berikan aplaus yang meriah. Wah, nggak usah. Aplaus toh dah. Oke, mungkin teman-teman belum mengenal siapa beliau. Wah, formal sekali bahasanya. Iya. Siapa pria tampan yang ada di samping saya ini sebagai bintang tamu kita di video kali ini. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan, Pak. Formal sekali ya. Oh ya, harus formal karena ini yang dihadirkan ini bintang tamu yang spesial ya, nasi goreng Ya, spesial. spesialnya. Woi. Adanya sampah masyarakat kita ini. Wahai, jangan Ya. terlalu merendah diri lah. Nama saya Ferdi Hidayat. Wah, sembarang lah panggilnya Ferdi Hidayat. Teman-teman sekarang banyak panggil Sambo, Pak. Oh begitu. Ya, ternyata namanya Ferdi. Oh. Ya, Ferdi Hidayat. Ferdi tidak pakai sambo ya, teman-teman. Ya, Ferdi tidak itu pakai tadi lupa. Ya, cukup menarik ya, benar-benar luar biasa bahwa pada hari ini kita kedatangan tamu yang asli Mamasa, berasal dari Mamasa. Dia adalah Ferdi, tidak pakai sambo ya. Dan ya mungkin kita akan bincang-bincang tentang Mamasa ya Pak Ferdi ya. Boleh. Ya, apalagi sekarang kan Mamasa ya lagi viral-viralnya sekarang ya. Ulang tahunnya ya. Oh, ulang tahunnya. Ya, tapi begini, kan masih banyak yang belum tahu Mamasa itu apa, Mamasa itu di mana. Oh ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu lah Pak Ferdi, kira-kira Mamasa itu apa sih Mamasa itu? Betul. Ya, Mamasa. Karena kan peribahasa tak kenal maka Tak sayang, tak kenal maka tak sayang, tak Kalau- sayang iya. maka tak cinta. Cinta. Tak cinta maka tak tembak, tak tembak maka tak pacaran. tak pacaran. Tara. Benar kalian dari tim pengalaman soal sastra. Ai. Jadi ya Mamasa itu kan ya sebenarnya teman-teman penonton di YouTube bisa cari sendirilah di Google, banyak di Wikipedia banyak data keterangan tentang Mamasa di situ. Jadi ya singkat saja, Mamasa itu salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, didirikan atau lahir pada secara resmi melalui undang-undang menjadi kabupaten pada tahun 2002. Tahun 2002. Tahun 2002. Jadi Mamasa ini adalah daerah pegunungan di Sulawesi Barat. Ada 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Yang lain bisa dikatakan berada di pesisir pantai. Sedangkan Mamasa semuanya daerah-daerah Mamasa itu ada di pegunungan Sulawesi Barat. Berarti memang daerah pegunungan ya? Iya, tepat sekali. Biasanya kalau daerah pegunungan itu ya pasti indah ya kan? Masih sangat ya berbau-bau alam lah pegunungan. Pegunungan yang indah. Iya, betul. Betul tidak itu? Betul. Mamasa. Oke.
Selain pegunungan, kira-kira apa yang menarik dari Mamasa ini? Menarik. Wah, pertama Mamasa ini dihuni oleh tiga keyakinan agama atau kepercayaan. Uh, Kepercayaan lokal pada awalnya sebelum datangnya Islam dan Kristen itu namanya ada Mapurondo. Ada Mapurondo. Bagaimana itu? Ya, ada Mapurondo ini sebagai kepercayaan lokal di Mamasa. Ya, kalau di Mamasa wilayah 1 sering disebut Aluk Todolo, kalau di wilayah 3 ada Mapurondo. Lalu apalagi ya yang saya lihat, yang menarik dari Mamasa juga ia memiliki kekayaan seni, musik bambu. Musik bambu. Iya, musik bambu. Oke. Mamasa juga kadang diidentikan dengan kopi. Salah satunya mungkin ini ya, mungkin. Iya. Ini kan kopi Mamasa yang saya. Kopi asli Mamasa. Ya, disuruh dulu lah. Disuruh dulu supaya. Kayaknya sudah habis. Suruh itu maksudnya diseruput kan? Ya, seruput, disuruh. Minum. Ya. Jadi itu tadi identik dengan ya, pertanian di kopi, kakao juga dulu. Kakao. Tapi kayaknya sudah agak berkurang sekarang. Ya, karena ada yang mengatakan karena penyakit dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik dari Mamasa soal, ya saya pikir salah satu ini masyarakat Mamasa hari ini juga mengalami dilema antara, ya kalau saya mau mengutip salah satu tulisan dari namanya Sojokyo Institute, katanya masyarakat Mamasa itu antara mengalami dilema saat ini. Dilema antara mempertahankan adat dan ikut dalam percaturan globalisasi itu sendiri. Artinya ya banyak tantangan-tantangan modernitas yang dialami masyarakat Mamasa. Kemudian ya itu tadi masyarakat Mamasa ya identik dengan kopi kan. Jadi kopi arti perkebunan, pertanian di situ. Jadi Mamasa ini bisa dikatakan ya daerah dengan sumber pendapatan utamanya dari sektor pertanian. Oh, dari pertanian ya Mamasa. Jadi kalau saya pendapat saya seperti itu yang menarik dari Mamasa. Tapi saya dengar-dengar di Mamasa itu ada tempat-tempat wisata, benar tidak itu? Ya, beberapa ada. Pertama kita mulai dari potensi yang sebenarnya dikembangkan di Mamasa berdasarkan RT RW Sulawesi Barat tahun 2014 berapa itu 35 kalau tidak salah. Nah, Mamasa itu kan kalau tidak salah diprioritaskan sebagai daerah dengan potensi wisata. Nah, cuman ya itu tadi kalau dalam data statistik kan ya Mamasa masih disumbang oleh sektor pertanian itu sendiri tadi. Nah, yang cukup aneh karena di sisi lain menjadi potensi diproyeksikan akan berpotensi di pariwisata, namun yang menjadi kenyataan adalah berpotensi di bidang pertanian. Di bidang pertanian ya. Tapi kan Mamasa mau dijadikan tempat wisata ya? Iya. Daerah wisata. Nah, kalau untuk saat ini apakah sudah ada tempat wisata atau belum di sana? Ya, kalau kita lihat yang paling... Atau hanya nama saja bahwa ini enggak. Daerah wisata tapi ternyata tidak ada tempat wisatanya. Enggak juga sih, karena di Mamasa itu sudah kemarin saja mungkin kita lihat itu
Menteri siapa namanya Menteri Pariwisata itu mendatangi salah satu objek wisata yang bersumber dari wisata desa di Tondok Bakaru. Ini menandakan bahwa ya Mamasa sebenarnya masih ya tidak jauh-jauh lah sebenarnya dari daerah potensi wisata itu. Hanya saja ya potensi wisata itu tidak merata saya pikir, karena banyak di daerah-daerah lain, misal di daerah saya di wilayah 3 ya Sambabo. Kita tahu Sambabo itu salah satu air terjun di Sulawesi Barat yang banyak dikenal orang. Hanya saja yang menjadi persoalan itu akses masuknya yang masih belum memadai, sehingga ya wisatawan belum banyak yang mengenal dan mengetahui bahwa ada air terjun di Mamasa. Selain itu ya di wilayah Sumarorong juga ada yang Liawan itu kan. Iya. Berarti belum banyak wisatawan luar yang tahu ya. Iya. Misalnya kayak Sambabo, apa? Liawan. Ya, jadi mungkin teman-teman penonton ya yang berkesempatan menonton video ini bahwa di Mamasa itu ada namanya air terjun ya Sambabo dan air terjun Liawan. Ya, siapa tahu teman-teman punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Sulawesi Barat, mampirlah di Mamasa untuk melihat air terjun tertinggi. Iya, kalau Ya. nggak salah juga kan, iya Sambabo itu ya, ini mungkin teman-teman penonton bisa koreksi. Kalau tidak salah, entah Sambabo itu air terjun tertinggi di Sulawesi Barat atau se-Sulawesi. Tapi Intinya tinggi lah. Iya, memang Tertinggi, salah satu tertinggi di Sulawesi lah. Berapa 400 atau 400 meter. 400 meter ketinggiannya. Di Ya, jadi teman-teman pasti penasaran. Nanti teman-teman bisa jalan-jalan ke sana lah, lihat langsung ya. Lihat langsung. Nah, terus kalau untuk pendidikan sendiri bagaimana kalau di Mamasa sekarang? pendidikan ya, kalau bicara soal pendidikan kan ya kita harus berangkat dari indeks pembangunan manusianya kan. Indeks pembangunan manusia itu kan ada tiga indikator lah itu. Ya, 3 indikator di dalamnya menghitung indeks pembangunan manusia itu ya terkait kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonominya itu sendiri. Ya, kalau dari pendidikan sendiri saya lihat ya cukup baik. Ada beberapa ya saya pikir kecamatan-kecamatan atau daerah-daerah itu memiliki sekolah-sekolah. Kemudian ya sudah banyak juga teman-teman yang melakukan pendidikan di luar, semisal kayak kita berada di Jogja hari ini. Artinya ya kita tahu Jogja ini sebagai kota pendidikan, dan kesadaran untuk ingin masuk bersekolah itu sudah sangat tinggi di Mamasa. Saya pikir kira-kira seperti itu. Kemudian ya menyoal soal indeks pembangunan lain kayak kesehatan, dan saya tidak terlalu membaca soal data soal kesehatan ya. Cuman ya akhir-akhir ini banyak juga kritik terhadap pemerintah terkait dengan ya rumah sakit apa namanya itu, rumah sakit Konusapata. Iya, rumah sakit Konusapata yang pertama fasilitasnya masih kurang. Dan ya saya sendiri di daerah saya itu kalau misalnya ingin berobat ataupun konsultasi kesehatan itu biasanya ke Mamuju. Kenapa tidak ke Polewali? Saya kurang tahu juga. Nah, kalau dilihat jaraknya ya lebih dekat ke Mamuju sih. Lebih dekat Mamuju. Dan ya, mungkin ya rujukannya juga rumah sakit Mamuju. ke Mamuju. Daerah-daerah di wilayah 3 lah.
sama aksesnya mungkin ya lebih aksesnya lebih mudah ke sana. lebih mudah mungkin ke Mamuju ya, berarti lewat wilayah 3 Iya. lewat Tabang Tabulahan Tahan. lewat Tabulahan. Oke. Nah, sekarang kenapa saya bilang tadi di awal Mamasa lagi viral Oh, ya, karena ini terkait dengan peristiwa besar iya. Mamasa, bahwa pada bulan ini, bulan Maret ya, ternyata Mamasa itu berulang tahun ya. Kabupaten Mamasa berulang tahun. Nah itu bagaimana pendapatmu ya, Iya. terkait dengan Mamasa di usia yang saat ini ya, ulang tahun Mamasa ini? Kalau dilihat sih ya di media sosial, postingan teman-teman juga itu sangat euforia masyarakat juga sangat tinggi pada perayaan ulang tahun yang ke-21 kalau tidak salah ya. Ke-21 ya? Iya. Tahun berapa ini Mamasa ini? Tahun 2002 kan. Tahun 2002. Jadi 21 tahun. Ya, saya lihat euforia masyarakat itu tinggi, beberapa festival kayaknya dilakukan karnaval begitu, dan ya meskipun masyarakat kita hari ini di Mamasa sedang mengalami berbagai pergolakan dengan pemilik kekuasaan, karena yang saya update terakhir itu upah atau tunjangan dari beberapa tenaga-tenaga yang sifatnya sangat berpengaruh di daerah kita, dari tenaga dari pendidikan, tenaga dari kesehatan, itu kan katanya belum dibayarkan tunjangannya. Belum dibayarkan. Juga ada juga katanya dari aparat desa belum saya tidak terlalu mendalami persoalan ini, tapi ya meskipun euforia perayaan ulang tahun ini cukup meriah, ulang tahun kali ini cukup meriah, tapi di sisi lain ada hal yang cukup dapat dikatakan ya miris lah, karena itu tadi saya katakan kan indeks pembangunan manusia itu dilihat dari dua sektor, itu pendidikan dan kesehatan. Nah, bagaimana indeks pembangunan manusia kita dapat bertumbuh ketika tenaga kerjanya tidak diberikan insentif dalam hal ini ya, upah mereka. Ya itu sih yang menjadi persoalan, karena ya kesehatan dan pendidikan kan menjadi indikator dalam IPM, seharusnya diperhatikan, karena teman-teman kan tadi kalau tidak salah melakukan aksi demonstrasi dengan beberapa pihak terkait untuk menanyakan bagaimana kejelasan hal ini ya. Kita beri hormat kepada teman-teman yang masih berada di garis terdepan dalam mengawal pembangunan di Mamasa ya, betul, yang kemudian menanyakan langsung ke pemerintah, tidak berkuar-kuar saja di media sosial, karena ini juga di YouTube kayak ini. Ya sebenarnya kita juga sedang berkuar-kuar. Kita hanya berkuar-kuar di sini. Ya tapi setidaknya kita memberikan dukungan lah ya kepada support saya tadi ke teman-teman yang betul, tadi melakukan aksi, karena ya prinsipnya ya ada dua sektor yang tidak dibayarkan upahnya di sini, pendidikan dan kesehatan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Nah kalau perkembangan lain ya itu tadi di luar dari mungkin secara umum kali. Iya. Oke. Sejauh yang saya ketahui terakhir kemarin banyak baca juga tugas kuliah kebetulan untuk dipakai sebagai data. Jadi indeks pembangunan manusia di Mamasa hari ini itu katanya berstatus sedang ya dalam data statistik Kabupaten Mamasa itu di angka 66,9
sekian saya agak lupa. Dan itulah yang menjadi indikator perkembangan manusia tadi, kayak kesehatan dan pendidikan yang saya singgung. Dan masih sejauh data statistik yang kemarin saya lihat, ya pertanian masih menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Pertanian, lalu administrasi pemerintahan, juga ya anggaran-anggaran yang masuk mungkin, lalu ya perdagangan di masyarakat. Kemudian yang menarik juga, meskipun kita mengalami berbagai tantangan semisal COVID dan COVID, dan khusus di wilayah saya tadi, wilayah 3, itu kan kemarin juga merasakan dampak dari gempa Mamuju. Jadi di sisi lain tantangan yang datang itu juga meningkatkan perekonomian dari segi itu tadi, bantuan sosial yang masuk ke bantuan sosial yang dijadikan sebagai diputar kembali oleh masyarakat untuk biaya hidup, itu juga meningkatkan perekonomian daerah. Bantuan sosial semisal BLT, dana desa, BLT dari Dinsos, dinas sosial, dan pokoknya banyak lah. Kemarin ada juga yang saya singgung tadi soal dampak gempa itu. Masyarakat kita juga, khususnya di wilayah saya, di wilayah 3, kalau tidak salah ada di 2 kecamatan, Arale dan Tabulahan, itu kemudian mendapat bantuan dari pusat BNPB, karena kalau tidak salah dana darurat untuk pembangunan hunian. Masyarakat kita juga mengalami dampak di gempa kemarin. Yang kerusakan itu banyak waktu gempa kemarin itu? Yang saya juga sempat turun ke lokasi. Kebetulan kemarin kan kita aktif di gerakan sosial, menggalang dana untuk masyarakat khususnya di Mamasa. Kebetulan yang terdampak itu kan daerah-daerah terisolir, dan bebannya ditambah lagi dengan dampak gempa. Jadi masyarakat itu, namanya di Desa Baruru, Dusun Kasih Tambangan, itu mengungsi ke ibu kota desanya, Baruru. Dusun Kasih Tambangan ini berbatasan langsung dengan salah satu desa di Kabupaten tetangga, namanya Desa Kopeang, yang sudah masuk ke Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Nah, ya dari hasil kami turun langsung kemarin bersama teman-teman, itu meninjau langsung untuk mendistribusikan bantuan dari masyarakat. Ya cukup miris juga sih, rumah di sana cukup banyak yang sebenarnya tidak separah Mamuju. Cuman pemukiman mereka itu kan retak karena daerah pegunungan. Jadi itu yang menjadi persoalan juga dari dampak gempa. Jadi pemukiman mereka tuh kayak terbelah dua begitu. Nanti saya kirimkan dokumentasinya, baru siap. bisa ditampilkan. Berarti termasuk parah juga ya? Yang dampak gempanya. Itu bulan berapa itu? 2021 awal bulan Januari. Iya. Agak ini ya. Agak parah juga ya. Tapi mungkin lebih parah kalau upahnya nggak dibayar ya. Cukup bersih itu. Ya itu tadi, kalau saya lebih penekanannya soal upah tadi, seharusnya pemerintah memperhatikan, karena alasannya katanya dari informasi dari teman-teman itu karena
banyak apa istilahnya, banyak ada kebutuhan lain yang diprioritaskan. Saya lihat di status teman-teman. Lalu ya defisit lah alasan klasik yang selalu diberikan oleh pemerintah. Ya itu sih tadi pertimbangannya ya, pendapat saya terhadap masalah itu ya seharusnya sejak awal dikomunikasikan, karena ya ini sektor-sektor yang tidak dibayarkan gajinya ini ya cukup penting untuk menumbuhkan indeks pembangunan manusia kita, sektor pendidikan dan kesehatan. Dan tentunya ekonomi lah. Ya ekonomi juga. Karena ya mereka yang sudah kerja tapi belum dibayar ya. Iya. Perputaran ekonomi juga tidak ekonomi berjalan. berpengaruh di situ, berdampak ya kan. Bayangkan ada sekian banyak orang yang sudah bekerja dengan tujuan mendapatkan upah untuk ya tentunya perekonomian keluarga, diri sendiri, dan ternyata itu harus berhenti. Ya kan? Jadi memang banyak sektor sih. Ya, dan saya juga sempat lihat memang tadi ini baru-baru ini videonya, statusnya orang di WA ya, statusnya orang yang demo-demo itu mahasiswa ya rata-rata. Saya tidak terlalu ikuti juga sih, kayaknya mahasiswa ada juga, tapi ada juga yang saya baca tadi di media salah satu ada juga yang ikut dari tenaga kesehatan dan pendidikan itu sendiri. Menyampaikan langsung. Mereka langsung turun ke lapangan ya. Ya, itulah keunikannya ya. Di tengah euforia yang meriah, ternyata masih ada yang demo-demo. Iya, ya. Dan ternyata masalahnya cuma itu ya. Yang kasus sebenarnya sudah lama. Ya, kalau saya sih bukan soal memeriahkan euforianya, tapi ini juga persoalan yang penting kan. Ya lagi-lagi ini menyinggung soal indeks pembangunan manusianya. Kita bisa terancam kalau dua sektor ini tidak diperhatikan dengan baik, apalagi tenaga kerjanya kan. Dan sampai diabaikan, kinerjanya juga tidak maksimal. Oke. Nah, dan sekarang Mamasa ini kan ya selain merayakan ulang tahun, kan ada juga sesuatu yang besar di sana, yaitu pemilihan. Oh gitu. Ya kan? Dari segi perpolitikannya. Segi perpolitikan itu tahun depan ya, tahun ini. Tahun 2024 mungkin ya. Oh 2024 ya. Kayaknya 2024, tapi sekarang sudah mulai terasa. Ininya kan sama dengan tingkat nasional kan. Iya, sudah mulai terasa. Nah itu kira-kira bagaimana itu pendapatmu tentang perpolitikan di Mamasa itu? Tapi sebelum dijawab saya mau kasih nyala dulu nih supaya kita kan sambil santai-santai ini tuh, santai-santai. Saya juga mau seruput lagi nih kopi Mamasa. Seru dulu tuh kopi Mamasa. Kayaknya sudah habis nih. Masih ada. Kopi pahit toh? Kopi pahit. Oke. Saya nyala rokok dulu supaya kita santai-santai cara bicara tuh. Wah, rasa. Memang Mamasa itu identik sama rokok, kopi, ya kan dingin kan. balok. Wah betul. Betul. Itu juga salah satu pendapatan masyarakat itu. Oh iya. Dari sektor minuman lokal kan bisa dikembangkan. Balok. Sekaligus promosi, kalau di Mamasa itu balok yang paling enak menurutku itu yang balok di samping aula. Pokoknya ada di samping aula itu enak itu baloknya. Kayaknya dari Balla. Ambil dari Balla. Aula GTM. Yang Kampung Baru. Ya, begini-begini saja orang Mamasa ini. Oke, kita lanjut tadi ke perpolitikan itu. Bagaimana menurutmu itu? Memaknai perpolitikan kalau saya secara pribadi, secara umum, pertama di Mamasa itu saya lihat demokrasinya belum substansial lah. Ya kalau yang saya pahami dari demokrasi itu ya kedaulatan rakyat atas hak
haknya atas tanah, air, udara dan bumi dalam berbagai konteks. Nah, ya kedaulatan rakyat di sini masih cukup kurang dari sektor dilihat dari representasinya pada ya anggota legislatif. Itu yang pertama. Kemudian ya bisa dikatakan yang tadi itu ya apakah betul-betul Dewan Perwakilan Rakyat kita sudah betul-betul mewakili masyarakat itu sendiri atau belum. Dalam hal ini ya keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat kita dalam mengawal eksekutif itu juga masih saya lihat masih kurang ya. Ini pendapat saya, asumsi saya. Iya. Mungkin ya teman-teman di penonton juga bisa berbeda pendapat. Itu yang saya lihat, representasi dari wakil rakyat kita atau legislatif kita dalam mewakili rakyat masih kurang. Karena ya jujur saya bisa melihat wakil rakyat itu hanya turun ke masyarakat kalau saat masa-masa reses saat pembahasan sosialisasi programnya itu hanya itu yang saya lihat di mereka turun ke masyarakat. Nah, kemudian pendidikan politiknya yang masih kurang juga. Pendidikan politik saya lihat apa ya, ketika pemilihan elektoral apapun itu, yang masyarakat kita masih berdiskusi soal identitas calon yang dipilih. Bagaimana itu? Identitas calon yang dipilih itu harus apa ya? Intinya masyarakat kita tidak berorientasi pada program atau gagasan yang, tapi di akhir-akhir ini juga elit-elit yang ingin mencalonkan diri, yang menyatakan diri mencalonkan diri, baik itu yang dikampanyekan oleh orang lain atau pendukungnya, itu saya lihat belum menunjukkan bagaimana gagasannya terhadap Mamasa, bagaimana apa yang mau dilakukan untuk Mamasa. Mereka hanya berkutat di soal peningkatan kesejahteraan, soal apa merubah Mamasa, namun perubahannya itu tidak jelas ditunjukkan apa yang mau dilakukan. Itu yang cukup cukup menjadi tantangan di tengah masyarakat kita ketika hari ini pendidikan politik masih kurang. Kemudian juga masih terkait dengan pendidikan atau demokrasi yang belum substansial. Ya, eksekutif kita juga dalam melaksanakan programnya atau proyeknya itu juga tidak maksimal dan tidak berkelanjutan begitu. Ya saya mau melihat tadi kasusnya ya, semisal banyak pembangunan atau proyek-proyek yang tidak dilanjutkan atau tidak efektif. Pasar lah, di terakhir juga ada proyek pembangunan jalan yang didanai oleh dana pemulihan ekonomi dana pemulihan ekonomi nasional itu mangkrak dan kalau tidak salah tidak dilanjutkan itu di daerah saya di wilayah 3 di Mamasa. Lalu tentunya ya bukan hanya persoalan di atas yang perlu disorot, persoalan di bawah, di akar rumput juga saya lihat masih belum menunjukkan alasannya dalam melakukan politik atau memilih calon itu masih belum rasional, karena ya itu tadi
pertama identitas yang dikedepankan. Ya ini saya berdasarkan dari dari beberapa fenomena-fenomena dari media sosial begitu. Masyarakat kita masih berkutat di soal identitas dan bahkan ada ndak uangnya calon itu. Ini yang jadi persoalan juga. Kenapa? Karena ya banyaklah orang-orang yang bersuara di pemerhati kita di Mamasa yang menyatakan bahwa ya kita masih ada di dalam demokrasi yang tidak substansial kayak yang saya sebutkan tadi, karena ya salah satunya itu soal masyarakat kita masih belum rasional dalam memilih karena berdasarkan identitas dan ya uang lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang diharapkan kan sebenarnya berorientasinya itu pada program atau kesadarannya berorientasi pada apa yang dibangun dari satu elit atau satu individu yang ingin berkarya untuk Mamasa. Nah, satu hal juga yang menarik sebenarnya di sini ya, saya juga ingin mengutip dari diskusi yang Mahfud MD lakukan dengan siapa namanya Rocky Gerung itu mengatakan bahwa ya dengan terbuka ya mereka saja terbuka apalagi kita ya. Nah, jadi Rocky Gerung itu kan kemudian menyinggung soal demokrasi substansial juga. Nah, ya persoalan itu dijawab oleh Mahfud MD bahwa selama negara kita pendapatan per kapitanya masih di bawah $5.000 per tahun itu money politik akan sangat sulit untuk dihindari. Mahfud MD juga kalau tidak salah mengutip pernyataan Budiono, pernyataan wakil presiden kita periode berapa itu? Wakilnya Pak SBY. Ya itu sih dari atas dan atas di pemerintah juga tidak memberikan pendidikan politik dalam hal ini ya demokrasi yang substansial. Artinya di sini kedaulatan masyarakat tidak dikedepankan. Namun ya di sisi lain juga di akar rumput ya masyarakat kita belum rasional lah seperti itu. Nah, saya ingin menyinggung sedikit saat ini ada gerakan dari teman-teman di Mamasa yang mencoba untuk masuk ke dunia politik di Mamasa, namun gagasannya tidak akan menggunakan uang, ini money politik. Teman-teman di Mamasa ini bergerak di ranah itu. Oke. Ya dengan maksud mungkin adanya perubahan ya dalam hal berpolitik di Mamasa. Ya semoga saja bisa berhasil gerakan-gerakan seperti itu. Gerakan edukasi langsung ya terkait dengan perpolitikan di Mamasa itu. Teman-teman saat ini sedang mau mencoba masuk ke ranah itu dengan menciptakan suatu demokrasi yang lepas dari belenggu uang selama ini dengan mengandalkan gagasan dan program-program. Oke. Menarik. Saya penasaran siapa calonnya ini. Nah, nantilah muncul sendirilah nanti. Pokoknya kita tunggu saja ya. Kayaknya sudah mulai kampanye ini. Oh bukan Pak. Ada bicaranya kayak. Ya kalau saya sebutkan oknumnya berarti saya kampanye. Iya. Nah, ini saya tidak sebut oknumnya. Tapi kita tunggu saja. Siapa tahu kita di endorse ya. Kita bisa kampanye di sini. Saya tidak mau terlibat kalau itu. Wah. Intinya kita kalau kampanye tetap kampanye positif lah ya. Gitu kan. Ya.
terkait dengan kampanye pemilihan dan calon bupati ya, Bupati Mamasa tentunya. Saya mau tanya ini, kira-kira sosok pemimpin yang pas untuk Mamasa menurut kau itu seperti apa? Oke, kalau saya sih melihatnya pertama itu tadi menawarkan gagasan atau menawarkan apa ya istilahnya, menawarkan pemikiran-pemikiran yang revolusioner. Salah satunya yang ideal bagi saya ya, dalam mencoba untuk menawarkan, memberikan program nantinya, melakukan programnya nantinya itu berdasarkan atas kajian mendalam dalam suatu program. Dalam hal ini melibatkan istilahnya ya pembangunan berbasis teknokratis begitu. Nah, ini ini maksudnya sebelum mengeksekusi satu program itu meneliti atau menganalisa apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi keberlanjutan atau dari proyek itu, sehingga ya program-program ke depan itu yang dicanangkan itu berbasis ilmiah dengan mendatangkan berbagai temuan. Kemudian juga tentu ya dari program-program yang dicanangkan berbasis penelitian itu saya pikir perlu untuk serius terhadap sektor-sektor utama itu sendiri. Semisal kayak apa namanya, pertanian seperti yang saya singgung tadi kan menjadi sektor utama penyumbang terhadap daerah. Kalau tidak salah 33% dari pertanian. Dari pertanian dari data statistik yang mengikut saat tadi soal apa administrasi pemerintahan, soal perdagangan dan lain sebagainya. Nah, jadi apa program yang tadi saya singgung berbasis pada diawali dengan penelitian atau kajian mendalam terhadap program itu memperhatikan sektor-sektor utama yang selama ini menjadi penyumbang terbesar, artinya dioptimalkan sektor-sektor tersebut. Semisal tadi kayak pertanian. Pertanian di sini ya apa namanya, masyarakat kita juga itu kan identik dengan masyarakat Mamasa itu identik dengan apa ya, inkonsistensinya dalam membudidayakan sesuatu. Ya salah satunya tadi kakao kan ya hari ini ya masih ada sih, tapi tidak terlalu banyak lah dibudidayakan lagi karena ya ada hama yang mengganggu. Nah, keterlibatan pemerintah di sini kan bisa dilihat dari bagaimana pemerintah mampu mencarikan solusi untuk masyarakat kita yang bertani di membudidayakan kakao. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kayak itu tadi kan ada keseriusan pemerintah dalam mengawal sektor-sektor yang selama ini memberikan sumbangsi terhadap daerah kita. Kemudian juga selain daripada apa namanya, pembangunan dasar dari petani, dalam hal ini peningkatan kapasitas mereka untuk berbudidaya dalam menghadapi hama atau tantangan-tantangan petani pada umumnya, yang perlu difasilitasi juga itu dari sektor ekonominya, artinya produksi atau hasil tani itu pemerintah fasilitasi. Nah, yang unik dari Mamasa itu juga kan saya lihat tengkulaknya terlalu banyak. Nah, meskipun ya tengkulak ini memiliki jaringan banyak dengan tengkulak ini memiliki jaringan yang banyak atau tersebar di mana-mana, tetapi kehadiran pemerintah untuk memastikan harga bagi petani kita itu perlu. Dalam hal ini intervensi terhadap pasar itu dilakukan oleh pemerintah melalui menghubungkan langsung petani dengan pembeli utama, tidak
melulu melalui Tengkulak desa, Tengkulak kecamatan, Tengkulak kabupaten, dan struktur-struktur yang di atasnya lagi. Oh, berarti maksudnya Tengkulak ini bertingkat. Iya, ya, Bertingkat ya. iya sih. Karena Ya, ada desa, terus ke kecamatan. ya ini asumsi saya. Asumsi saja. Iya, iya. Karena itu juga yang saya lihat menjadi persoalan. Lalu kemudian kalau menyinggung soal ya masih soal pemimpin yang ideal ya. Pemimpin yang ideal yang saya lihat berikutnya yang bisa membangkitkan Mamasa itu membangkitkan Mamasa menuju kemajuan itu, ia mampu menstabilkan pergolakan-pergolakan yang terjadi di masyarakat. Pergolakan-pergolakan semisal ya kayak tadi kritik, demonstrasi ke masyarakat itu, demonstrasi dari masyarakat itu perlu terima dengan baik. Artinya kritik dari masyarakat diterima dengan baik ya. Salah satu caranya mungkin memberikan atau menciptakan ruang dialog antar masyarakat dengan pemerintah. Ini juga penting untuk pemimpin kita ke depan. Lalu saya pikir adat dan agama juga itu dalam membuat dalam melihat pemimpin ideal itu mampu merangkul adat dan agama. Pemimpin agama kita kan ya hari ini di Mamasa itu ya kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka alpa sebenarnya dalam pembangunan. Mereka juga terlibat, tapi hari ini mereka juga perlu dilibatkan secara mendalam dalam semisal tadi menganalisa konteks masyarakat, konteks ya dalam bahasa agama ya umat lah. Mereka terlibat dalam penyusunan program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam konteks yang saya bicarakan, keterhubungan dengan pemimpin ideal ke depan, pemimpin ideal ini ya mampulah merangkul tokoh adat dan tokoh agama untuk sama-sama bekerja sama menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, apalagi ya, salah satu persoalan urgen yang saya lihat ya persoalan kurangnya lapangan kerja. Ya, ini juga selain sektor pertanian itu dan pembangunan lain, sektor lapangan kerja juga perlu menjadi PR bagi pemimpin itu. Artinya dari situ kita dapat melihat pemimpin ideal bagi Mamasa itu hari ini bukan hanya menawarkan program-program lain, tetapi misal tadi kayak membuka lapangan kerja itu salah satu yang penting juga dilihat. Oke. Itu ada lagi? Itu sih. Jadi ada beberapa tadi ya. Pertama ya soal pembangunan yang diberikan itu ya sebisa mungkin berdasarkan atas analisa yang mendalam program proyek-proyek itu, lalu hadir di tengah masyarakat pemimpin itu dan menstabilkan pergolakan-pergolakan yang ada di masyarakat agar tidak ditakutkannya kan ada chaos antar masyarakat dengan pemerintah. Nah, pemerintah di sini mendatangi masyarakat agar tidak terjadi isu-isu yang tidak diinginkan atau isu-isu liar lah begitu. Isu miring. Kemudian ya saya penekanannya tadi soal pemimpin ini mampu merangkul adat dan agama. Kemudian juga ya dalam hal teknis, pemimpin yang ideal bagi Mamasa itu mampu menciptakan lapangan kerja. Oke. Ya.
Mungkin selanjutnya apa ya? Karena ini kan Mamasa sekarang ulang tahun ya. Ulang tahun Mamasa. Nah, harapanmu untuk Mamasa di usia yang baru ini apa kira-kira? Pertama ya itu tadi sih, untuk masuk juga mungkin soal itu pemimpin yang ideal Iya. ya tadi. Oke. Artinya ya secara umum harapan ke depan ini kita bisa lihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat secara mengawal politik anggaran dalam dalam penganggaran berbagai apapun program pemerintah, lalu kapasitas masyarakat juga ya di tengah krisis resesi yang hari ini dirasakan itu juga perlu ditingkatkan kapasitasnya, pelatihan ekonomi kreatif dan lain sebagainya itu juga penting. Dan harapan yang lain juga mungkin hari ini, karena di daerah saya beberapa kasus kriminal terjadi. Itu tahun lalu sudah beberapa bulan sudah ditinggalkan itu, ada kejadian suami istri terbunuh dan sampai saat ini belum ditemukan. Nah, artinya dari sini harapan di dalam ulang tahun Kabupaten Mamasa ini juga pihak aparat keamanan lebih mengedepankan fokus terhadap kinerjanya. Oke. Itu saja? Iya. Ya, pada intinya itu saja tadi. Itu soal ya yang saya singgung tadi, soal pemimpin yang ideal lah. Semua ada beberapa poin tadi ya. Mungkin sudah mewakili juga sebagian di sini. Iya. Intinya harapannya adalah semoga ada pemimpin baru yang mungkin sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Ya, dengan kriteria yang sudah dijelaskan tadi ya. Banyak poinnya tadi. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak Ferdi ya. Siap. Oke. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan Mamasa, mumpung ini momen yang pas ketika Mamasa merayakan hari ulang tahun yang ke 21 ya? Ya, mungkin itu yang soal tadi keseriusan di sektor yang selama ini bukan berpotensial lagi sih, sudah menyumbang banyak pada daerah pertanian itu lebih diseriusi. Sektor pertanian itu lebih serius difasilitasi oleh pemerintah. Itu saja. Oke. Ya, teman-teman penonton ya, para sahabat Trimono Group ya, Trimono Podcast ya, kita sudah mendengarkan tadi banyak sekali informasi, banyak sekali harapan-harapan dari salah seorang masyarakat Mamasa, pemuda Mamasa, yaitu Mas Ferdi Hidayat. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya, bisa menambah wawasan. Dan tentunya di usia yang baru Kabupaten Mamasa ini, kita ya keluarga besar Trimono Group ya mengucapkan juga selamat hari ulang tahun. Tentunya kita berharap bahwa di usia yang baru ini Kabupaten Mamasa ya semakin maju, tentunya memiliki pemimpin yang mampu membawa Mamasa menuju ke arah yang lebih baik ya. Dan secara pribadi dan juga bersama Ferdi juga tentunya mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Mamasa ya. Dan ya, terakhir kami juga ucapkan terima kasih
pertama tentunya kepada Mas Ferdi yang sudah berkenan hadir di podcast kali ini di Trimono juga podcast. Ya, mungkin lain kali kami akan undang lagi. Ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada penonton setia Trimono Group, ya, yang mungkin menonton sampai akhir video ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami doakan semoga kalian sehat-sehat selalu, dan khususnya mungkin masyarakat Mamasa yang menonton di sana, kami juga mengucapkan selamat, mendoakan yang terbaik, ya. Dan ya, tentunya kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan mungkin cukup sekian video kami kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Kabupaten Mamasa.